Ibu mertua terkejut melihat menantu perempuannya diam-diam minum sup ikan untuk anjingnya. Dia langsung marah dan merebutnya. Katanya itu untuk anjing yang baru saja melahirkan. Mana boleh manusia rebut makanan dengan anjing. Tapi wanita itu tidak menyangka. Di mata ibu mertua, cucunya ternyata tidak sebanding dengan seekor anjing peliharaan. Dia membalas dengan marah. Mengatakan ucapan ibu mertua benar-benar tidak masuk akal. Keributan pun membuat suaminya keluar kamar. Wanita itu langsung mengadu. Katanya anak mereka bahkan tidak sebanding dengan seekor anjing. Pria itu kaget bukan main. Tidak mengerti kenapa ibunya jadi begitu dingin. Ternyata wanita itu adalah anak yatim sahabat ibu mertuanya. Sejak itu dia diperlakukan seperti anak kandung. Bahkan ibu mertua sendiri yang menjodohkan dia dengan putranya. Dia adalah menantu sekaligus anak angkat. Ibu mertua dulu sangat menyayanginya. Tetangga-tetangga pun sering memuji hubungan ibu mertua dan menantu ini. Ibu mertua juga suka pamer kalung emas yang pernah dia hadiahkan. Wajahnya penuh kebanggaan. Tapi suatu hari, dia mendengar bisikan para tetangga. Sikap ibu mertua langsung berubah. Perlahan menjadi dingin pada menantunya. Hari itu sang suami sedang ingin mengoleskan krim stretch mark. Ibu mertua tiba-tiba masuk. Dengan paksa menarik anaknya keluar. Memaksa mereka tidur terpisah. Pria itu kira ibunya hanya bercanda. Tapi ibu mertua sama sekali tidak mau kompromi. Meski menantunya sedang hamil tua. Mengalami mual berat. Tetap tidak dapat sedikit pun simpati. Ibu mertua hanya berkata dingin. Semua wanita hamil pasti begitu. Biar dia tahan sendiri. Yang penting anaknya harus keluar dari kamar. Hari kelahiran pun tiba. Menantu terpeleset dan jatuh ke lantai. Tetangga-tetangga segera datang membantu. Semua minta ibu mertua telepon ambulans. Tapi dia bilang anjingnya juga mau melahirkan. Suruh menantunya telepon sendiri. Melihat sikap dingin ibu mertua, tetangga pun tidak tahan lagi. Saat itu suaminya buru-buru datang. Setelah tahu ibunya sibuk bawa anjing jalan-jalan. Dan tidak peduli menantu yang kesakitan. Dia langsung marah dan tanya kenapa ibunya bisa sekejam itu. Tapi yang paling penting sekarang adalah membawa istri ke rumah sakit. Dia menyuruh ibunya pulang untuk berkemas. Sementara dia sendiri yang antar istrinya. Tapi ibu mertua tetap bilang dia tidak ada waktu. Lalu pergi begitu saja. Untungnya bayi lahir dengan selamat. Saat mereka pulang, melihat makanan pantangan di meja, menantu sempat merasa lega. Ternyata ibu mertua masih punya hati. Bahkan memasakkan sup ikan untuk memperbanyak ASI. Tapi saat dia hendak minum, sup itu kembali direbut. Karena katanya sup itu untuk anjingnya yang menyusui. Saat itu suaminya keluar setelah menidurkan bayi. Dia tak menyangka istrinya dirawat 2 minggu. Ibunya sama sekali tidak datang. Mereka coba maklumi karena usia ibu yang sudah tua. Tapi tidak menyangka, dia lebih memilih merawat anjing di rumah daripada melihat menantu dan cucunya. Saat anaknya menegur, ibu tidak menjelaskan apapun. Malah duduk dan makan seperti biasa. Lalu menyuruh mereka pindah rumah. Alasannya anak kecil terlalu berisik, mengganggu waktu istirahat. Melihat ibu sekejam itu, mereka pun langsung beres-beres dan pindah rumah kontrakan. Ibu mertua melihat mereka pergi. Meskipun hatinya sedih, dia tetap tidak mencoba menahan. 10 tahun berlalu, wanita itu membawa anaknya ke rumah sakit. Tidak sengaja melihat ibu mertua bersama seorang anak laki-laki. Anak itu sangat mirip ibu mertua. Dia pun langsung mendekat dan menyindir. Dengan suara keras agar semua orang dengar. Kemudian mempermalukan ibu mertua di depan umum. Ibu mertua ingin pergi, tapi dia menghalangi. Bahkan menelepon suaminya. Suruh datang ke rumah sakit lihat adik laki-lakinya. Pria itu datang. Melihat anak kecil yang mirip dirinya saat kecil. Matanya membelalak. Langsung bilang dia tidak akan mengakui anak itu sebagai adiknya. Bahkan mau adakan rapat keluarga untuk menuntut ibunya. Wanita itu juga ancam. Akan memberitahu semua media. Biar semua tahu seperti apa ibu dan mertua terburuk di dunia. Setelah itu dia langsung pergi.